Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah MPPL. Oke, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Dean Muhammad Rizky, kedua Rifa Rapialdi Alwan, dan yang ketiga Fikri Firmansyah. Untuk Fikri Firmansyah tidak bisa mengikuti presentasi ini dikarenakan ada keperluan. Oke, di sini saya sendiri akan menjelaskan ide proyek. Yang pertama, tuliskan judul proyek yang akan dibahas. Di sini saya membuat dan kawan-kawan membuat aplikasi rancangan penjualan ikan hias berbasis aplikasi. Yang kedua, jelaskan permasalahan yang ingin diselesaikan dengan menciptakan suatu produk sistem teknologi informasi atau potensi yang dapat diciptakan dengan adanya produk sistem teknologi informasi tersebut. Permasalahan dalam pembuatan produk sistem teknologi informasi ini adalah banyaknya dari sebagian orang yang menyukai ikan hias sulit dalam melakukan pembelian dikarenakan sulit mencari informasi tentang penjualan ikan hias. Sedangkan potensi dalam pembuatan produk sistem teknologi ini adalah kita akan memudahkan dan memberikan informasi mengenai penjualan ikan hias sehingga orang yang akan membeli ikan hias dapat melakukan jual beli dengan mudah. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan mengapa permasalahan harus diselesaikan atau mengapa produk tersebut harus diciptakan. Karena jika ada akses informasi tentang ikan hias, maka para pencinta ikan hias di masyarakat akan semakin menyebar dan kecintaan terhadap hewan-hewan di Indonesia akan lebih banyak. Mengapa produk tersebut harus diciptakan? Produk ini harus diciptakan agar memudahkan akses informasi bagi pencinta ikan hias. Kemudian soal nomor 4, adakah produk sistem teknologi informasi tersebut yang serupa di pasaran? Tuliskan minimal 3 contoh dan apa saja kelebihan, kekurangan yang dimilikinya. Jika dalam web atau aplikasi khususnya dalam penjualan ikan hias secara online masih belum ada di pasaran. Kebanyakan penjualan ikan hias dilakukan di e-commerce seperti Shopee, Facebook, dan TikTok. Berikutnya, kekurangan jika melakukan jual beli khususnya ikan hias di e-commerce banyak beberapa oknum penipuan seperti tidak sesuai dengan produk yang diinginkan. Selanjutnya yang menjadi kekurangan berada di jarak penjualan yang jauh. Kemudian soal berikutnya, sebutkan nilai tambah atau value yang tidak dimiliki oleh produk serupa seperti disebutkan pada soal nomor 3. Value atau nilai tambah yang tidak dimiliki diantaranya mempermudah informasi tentang penjualan ikan hias, terhindar dari penipuan, dan mempercepat proses jual beli. Soal berikutnya, siapa yang akan menggunakan produk Anda tersebut? Jelaskan dari sisi gender, usia, lingkungan, dan organisasi. Kebanyakan yang akan menggunakan aplikasi ini ya masyarakat di kalangan anak-anak hingga orang dewasa, terutama yang menyukai ikan hias. Nomor 7, referensi atau daftar bacaan atau pustaka. Kami menanyakan langsung ke penjual ikan hias tersebut. Oke, selanjutnya di sini Saudara Dean akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tabel Javelin Board. Nah, yang pertama, kepada siapa kita tertuju? Kita menuju tentang
penjualan ikan hias kepada masyarakat, khususnya para pecinta ikan hias, baik dari kalangan remaja sampai orang tua. Nah, selanjutnya adalah problem. Kenapa adanya dibuatnya aplikasi ini dikarenakan dalam penjualan ikan hias sulit dalam melakukan pembelian dan sulit memilih penjualan ikan hias dari para oknum penipuan. Nah, yang selanjutnya solusi membuat aplikasi yang memudahkan para pencinta ikan hias dalam melakukan jual beli dengan aman dan percaya. Nah, selanjutnya adalah asumsi. Tidak tahu mengenai informasi penjualan ikan hias dan tidak tahu mengenai oknum penipuan dalam jual beli ikan hias. Nah, selanjutnya adalah metode yang kita gunakan adalah survei dan interview. Nah, ini hasil survei dan interview kita menyatakan 15 berbanding 17 masalah ini valid. Nah, learningnya adalah tidak adanya informasi mengenai penjualan ikan hias yang membuat para pecinta ikan sulit melakukan jual beli dan mencari tahu sedetail mungkin terkait penjualan ikan hias agar terhindar dari oknum penipuan. Nah, masalah utama yang diangkat dan asumsi-asumsi risiko yang terjadi minimal satu masalah. Sebagian dari masyarakat, khususnya para pecinta ikan hias yang mengalami kesulitan informasi pada saat melakukan jual beli ikan hias. Yang ketiga, rekapitulasi data. Nah, ini data yang dihasilkan dari hasil wawancara atau survei interview kita. Inilah dokumentasi hasil wawancara tersebut. Sebagian ada yang dari masyarakat umum dan ada juga teman-teman kita. Nah, yang keempat yaitu solusi pasti yang diinginkan atau dibutuhkan. Membuat sebuah produk sistem teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat, khususnya para pencinta ikan hias, untuk melakukan jual beli dengan aman dan terpercaya. Yang kelima, kategori atau segmen customer atau pengguna yang pasti akan menggunakannya. Aplikasi ini dibuat untuk customer atau masyarakat pecinta ikan hias dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa yang mengalami kesulitan dalam melakukan jual beli ikan hias. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang penjualan ikan hias. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.